Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Ayu Sri Widayawati selaku guru pengampu mata pelajaran sejarah. Perkenalkan, nama saya Permata Fiska Arta Jayanigro dari kelas 11 TJKT 2 Prasensi 29 akan menjelaskan tentang sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945 selama Perang Dunia Kedua. Sebelum pendudukan Jepang, Indonesia merupakan jajahan Belanda sejak awal abad ke-17. Pada akhir 1930-an, Jepang mulai memperluas pengaruhnya di Asia Timur dan Pasifik. Serangan terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 menandai dimulainya agresi militer Jepang yang lebih luas. Penjelasan kali ini akan mencakup beberapa poin-poin penting. Poin pertama yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Pada bulan Januari 1942, Jepang mulai serangan ke Hindia Belanda. Nama Indonesia saat dijajah Belanda pada waktu itu. Dalam waktu singkat, pasukan Jepang berhasil menguasai wilayah penting di Indonesia. Pada 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan masyarakat di Kalijati, Subang, Jawa Barat, menandai dimulainya pendudukan Jepang di Indonesia. Poin kedua, pemerintahan militer Jepang. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah administrasi militer. Yang ke-1, tentara ke-16 memulai menguasai Jawa dan Madura. Yang kedua, tentara ke-17 menguasai Sumatera. Yang ketiga, Angkatan Laut Selatan kedua menguasai wilayah lainnya termasuk Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Poin yang ketiga adalah kebijakan dan dampak pendudukan. Jepang menggunakan taktik propaganda dengan slogan Asia untuk Asia dan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun kenyataannya, kebijakan Jepang sangat keras dan eksploitatif. Terbukti dari beberapa hal berikut ini. Yang ke-1 yaitu Romusha. Apa itu Romusha? Romusha adalah program kerja paksa yang menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Banyak orang dipaksa bekerja di proyek-proyek militer Jepang dengan kondisi yang sangat buruk dan tanpa gaji atau makan sedikit pun. Yang kedua, ekonomi. Jepang menguasai semua sektor ekonomi penting dan mengarahkan produksi untuk kepentingan peran mereka. Yang ketiga, pendidikan dan budaya. Sistem pendidikan diubah dengan menekankan bahasa Jepang dan kebudayaan Jepang. Namun, ini juga membuka ruang bagi tokoh-tokoh nasionalis Indonesia untuk menyebarkan gagasan-gagasan kemerdekaan. Poin yang keempat yaitu perlawanan dan gerakan nasionalis. Selama pendudukan, beberapa kelompok melakukan perlawanan terhadap Jepang, baik melalui jalur militer maupun diplomasi. Namun, tidak ada satupun yang berhasil dan banyak mengalami kegagalan-kegagalan dan kecil kemungkinan untuk berhasil. Selanjutnya adalah menuju kemerdekaan. Pada tahun 1944, situasi perang berubah dengan kekalahan Jepang di beberapa front. Pada bulan Agustus 1945, Jepang mulai mempertimbangkan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang mempercepat kekalahan Jepang. Ada beberapa alasan kenapa bom dijatuhkan di dua tempat tersebut. Salah satunya adalah demonstrasi kekuatan, di mana untuk menunjukkan kekuatan militer dan teknologi baru yang dimiliki Amerika Serikat kepada dunia, terutama Uni Soviet, sebagai sinyal dalam konteks awal Perang Dingin. Poin selanjutnya yaitu proklamasi kemerdekaan. Karena pada saat itu Jepang sudah terpuruk akibat serangan di dua tempat yang sangat besar. Akhirnya pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerahkan masyarakat kepada sekutu. Melihat kesempatan ini, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan Muhammad Hatta yang mendampinginya. Isi teks proklamasi tersebut adalah, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Teman-teman, kita membahas poin selanjutnya, yaitu pasca pendudukan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia menghadapi periode revolusi melawan kembalinya Belanda yang ingin menjajah kembali, namun dengan semangat dan perjuangan yang tinggi, Indonesia akhirnya diakui kemerdekaannya pada tahun 1945. Teman-teman dan Ibu Agung yang terhormat, kesimpulan dari materi yang saya bacakan kali ini adalah pendudukan Jepang meskipun singkat meninggalkan dampak mendalam bagi Indonesia, termasuk percepatan proses kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional. Kita sebagai anak bangsa tentunya juga harus mempertimbangkan dan mempertahankan negara kita dan mencintai segala kekayaan dan keanekaragaman. Jadikanlah diri kita sebagai tombak untuk bangsa kita. Saya Permata Fiska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.